Itu diabetesnya itu kurang lebih sekitar 9 atau 10 tahun gitu ya. Berobat di sini itu baru 4 kali, tapi dia sudah mengeluh. Katanya, saya belum ada perubahan. Terus saya tanya-tanya lagi, saya cek lagi, ibu makannya kayak gimana, olahraga enggak. Ternyata apa yang saya sarankan ke pasien saya nih, beliau tidak menjalankan. Terus juga pola makannya ternyata masih berantakan, kayak masih ada gorengannya, ada tempe ditepungin atau bakwan jagung itu. Septi, Iya dok. kamu kan dulu pernah jadi pasien saya. Iya. Datang dengan keluhan gulanya tinggi, Iya betul dok. diabetes. Ya, sekarang kamu mengubah gaya hidup kamu, mengubah pola makan, banyak ubahan yang kamu lakukan. Ya, boleh nggak kita di-share ke teman-teman kita, sahabat-sahabat di terapi, gimana sampai sekarang kamu menjadi seperti sekarang ini? Ya awal mulanya kan saya itu terkena diabetes itu yang jelasnya nggak tahu kapan dok. Jadi di rumah itu saya ngerasa badan saya nggak enak kan, sampai saya itu ngerasa sesak nafas, terus akhirnya pingsan, dibawa ke rumah sakit, dicek gula darah sewaktunya itu sampai hampir 300 ya, 288 kalau nggak salah. Pas dicek lagi HbA1c-nya itu 7. Nah setelah itu saya ada minum obat nih dari rumah sakit gitu. Terus sambil saya scroll-scroll Instagram, medsos, itu TikTok, ketemulah nih di terapi, ya kan. Saya mulai saya mau coba nih, katanya bisa nurunin gitu kan. Terus akhirnya saya ketemu sama dokter Bayu, ya kan. Nah akhirnya dokter Bayu kasih arahan ke saya untuk menjalankan pola hidup sehat, dari nutrisi dari dalam, terapi dari luarnya, dikasih arahan sama dokter Bayu, saya ikutin itu kurang lebih selama 3 bulan ya. Nah alhamdulillah nih dok, sekarang gula darah saya udah normal, terus juga gula darah sewaktunya juga udah bagus karena menerapkan pola hidup sehat dari makannya, latihan juga, latihan fisik kayak angkat beban. Pokoknya yang saya jalankan itu ya sesuai anjuran dokter Bayu. Nah terus saya lagi iseng-iseng juga kan, memang nggak kerja kan kemarin. Saya lihat-lihat lagi, ada lowongan nih di terapi. Kata saya, ini kayak perasaan tempat saya kemarin berobat nih. Dan kebetulan posisinya itu sama dengan basic saya, konsultan gitu kan. Akhirnya saya coba untuk ngelamar di sini. Alhamdulillah rezeki ya dok ya. Jadi ya udah saya gabung sama di terapi dengan tujuan juga untuk membantu pasien-pasien di terapi gitu, karena kan saya juga udah mengalaminya langsung ya. Saya diabetes, terus saya juga pernah berobat di sini juga seperti itu. Jadi apa salahnya kan kalau kita juga sama-sama membantu pasien lain gitu di sini. Jadi kamu merasa berutang budi lah ya dengan di terapi ya, dan mau membagi pengalamannya di sini pada orang-orang yang datang dan butuh pertolongan, terutama yang berhubungan dengan diabetes. Ya, karena diabetes itu sebenarnya secara terminologi sebenarnya itu penyakit metabolik ya. Ya, tapi bukan kondisi yang tidak bisa kita balikkan. Ya, artinya ya dengan langkah yang tepat, ya dengan arahan yang benar, mindset yang terukur, yang bisa kita atur, semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Iya betul dok. Ya, karena semua itu ya penyakit metabolik mostly kebanyakan ya disebabkan oleh gaya hidup dan mindset yang nggak benar. Ya, nah, di terapi ini kita bantu ke pintu yang benar. Ya, kita arahkan ke situ ya. Nah, di situ nanti dia merasakan sendiri ya pengalaman experience-nya, mendapat kita bantu pemulihan tubuhnya. Sebenarnya kuncinya di situ, pemulihan tubuhnya. Jadi sampai sekarang juga saya masih nerapin pola hidup sehat dok. Saya masih suka olahraga, saya juga nge-gym kan sekarang olahraganya, terus juga makannya juga diatur porsinya, dengan catatan ya
memang harus mengurangi karbo gitu loh kan, karena kalau orang diabetes itu kan memang harus meningkatkan massa ototnya ya, karena kan massa ototnya itu jadi mengecil kalau orang diabetes seperti itu. Jadi saya memang habis makan juga kadang ada gerak dikit. Di sini pun juga sama seperti itu, kalau selesai makan saya masih suka gerak gitu. Memang berdirinya di terapi ya karena memang itu, karena teori yang dicetuskan oleh peneliti-penelitian terakhir mengenai penyakit metabolik yang dikatakan bahwa massa otot itu berbanding lurus dengan penyakit, dengan kesehatan metabolik. Artinya kalau kita mau kesehatan metabolik kita bagus, kita harus menaikkan massa otot. Ya, walaupun bukan berarti kita harus jadi gym, harus jadi atlet gitu ya, enggak. Intinya kita harus melatih otot-otot kita supaya dia membantu proses metabolisme metabolik itu. Karena kan kalau gym itu kan juga nggak harus menurunkan berat badan, nggak harus menaikkan berat badan, karena kan memang untuk kesehatan ya semuanya intinya itu ya. Intinya manusia modern sekarang jarang menggunakan otot-ototnya, ya, karena kan dimudahkan. Nah, makanya penyakit metabolik itu muncul ya di zaman modern ini. Ya, secara statistik memang dikatakan begitu. Karena kemudahan-kemudahan yang ada di dunia ini sehingga membuat manusia itu malas bergerak. Beda sama orang zaman dulu ya, tuh kayak makanannya juga masih real food ya, jalan kaki, ya ngangkat-ngangkat kayu, ya olahraganya juga. Banyak ya, belah kayu dulu ya. Saya masih menyaksikan dulu nenek buyut saya itu masih untuk masak aja dia harus belah kayu dulu sendiri, tiup dulu si kayu itu untuk apinya ya. Jadi api baru pelan-pelan, karena apinya bukan api biru ya, api merah, matangnya juga lama kan. Ini proses membuat suatu kegiatan aja effortnya besar ya. Kalau sekarang kadang cuma pencet HP udah datang. Iya betul. Ya, kan? Nah, jadi ya, kemudahan-kemudahan itu membuat manusia malas dan ototnya tidak bergerak, sehingga apalagi umur kan, nama umur kita diancam tuh yang namanya sarkopenia. Nah, jadi ada otot yang menyusut atau menghilang karena nggak dipakai. Iya, betul. Ya. Karena nggak dipakai dan menyusut itu, nah itu yang mengganggu proses metabolisme metabolik. Karena usia 30 tahun itu juga ototnya juga sudah mengecil ya dok ya? Iya, dimulai dari usia 30 itu. 27 atau 10% gitu ya kalau nggak salah ya? Berturun terus sampai dia makin ketua, makin landai itu ya, makin tajam penurunannya. Makin cepat. Ya, makanya untuk memperlambat sarkopenia itu manusia seyogianya harus melatih beban, bergerak. Supaya terhindar dari penyakit metabolik. Gitu. Nah ya dok, kemarin juga saya ada pasien ya dok ya, usia kurang lebih 50 tahunan. Nah beliau itu diabetesnya itu kurang lebih sekitar 9 atau 10 tahun gitu ya kemarin. Tapi dia berobat di sini itu baru 4 kali, tapi dia sudah mengeluh. Katanya, saya belum ada perubahan. Terus saya tanya-tanya lagi, saya cek lagi, ibu makannya kayak gimana, olahraga enggak. Ternyata apa yang saya sarankan ke pasien saya nih, beliau tidak menjalankan gitu. Kayak saya tuh maunya tuh kalau boleh ibu jalan kaki atau bapak jalan kaki boleh, tapi harus angkat beban gitu dok. Sambil angkat beban, entah sekilo, entah 2 kilo, jadi sekuatnya beliau gitu kan. Terus juga pola makannya ternyata memang beliau tidak makan malam, tapi di siang harinya beliau itu makannya masih berantakan, kayak masih ada gorengannya, ada tempe ditepungin atau bakwan jagung, itu beliau masih makan, terus kayak makan soto daging, soto Bogor itu beliau masih makan seperti itu. Nah pas dicek ya jadi gula darahnya itu kan pasti kan up and down dong ya kan. Jadi kalau misalnya beliau makannya masih udah bagus, nah itu gula darahnya stabil, tapi beliau menyalahkan kita gitu. Terus di samping itu juga beliau stop obat dokter, terus minum obat kitanya juga jarang-jarang. Gimana tuh dok? Ya memang sih disiplin ya, disiplin terhadap melihat suatu gejala di dalam badannya itu memang setiap orang berbeda-beda. Ya memang disitulah kita perlunya kalau kita memang serius untuk mau ikut terapi ya kita harus menerapkan ya
Di setengah-setengah itu dengan beranggapan, oh yang penting saya udah ikut terapi atau sudah minum obat aja, itu udah salah ya, karena penyakit metabolik itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja, karena itu melibatkan psikis, melibatkan diet, pola makan, gaya hidup, kemudian pola geraknya, ya, sampai ke support sistemnya, artinya orang-orang di sekitarnya, ya, yang ikut mendorong dia untuk mau disiplin gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh tadi kan mungkin dia nggak bisa begitu karena yang di rumahnya tidak mendukung ya, artinya makan bakso ngajak ya, ada nggak diatur pola makannya, atau ya udah makan seadanya aja yang ada di meja ya. Nah, sedangkan si bapaknya mungkin ya karena apa yang ada itu ya dia makan gitu kan, ya. Belum lagi pola psikisnya ya, misalnya stres, manajemen stres paling penting, karena secara langsung dan tidak langsung itu mengganggu sekali itu pergerakan naik turun gula darah. Kalau kita stresnya tinggi, gula darah pasti berantakan itu. Betul, Dok. Ya, begitu kita stabil, artinya mendapatkan ketenangan, lagi happy ya Dok, ya itu pasti bahagia, biasanya itu lebih stabil biasanya. Nah, jadi tidak bisa melihat dari satu sisi aja, kita harus banyak sisi yang kita perhatikan. Nah, ya, pasien pun juga diharapkan diberikan pengertian seperti itu. Jadi tidak bisa kita datang ke sini bakal langsung sembuh, nggak mungkin. Nah, prosesnya itu juga dibantu dengan disiplinnya dia juga. Ya. Karena kan datang di terapi mungkin cuma sekali seminggu, tapi kan sehari-hari kan nggak sama kita, ya kan. Nah, jadi harus dibantu juga, harus serius juga, terutama ya support sistemnya, keluarganya, suaminya, anaknya, istrinya, sepupunya, siapapun orang terdekat yang bisa membantu dia untuk bisa disiplin. Nah, jadi ya komprehensif ya. Nah, di terapi ini kita bantu semua dengan semua alat yang kita punya. Ya, mulai dari artificial intelligence, ya, mulai dari pola makannya, pilihan makanannya, gaya hidupnya, pola geraknya. Ya, tapi satu yang kita nggak bisa atur, manajemen stresnya, karena kita nggak ada saat di sisi dia terus, betul, ya. Nah, itu yang kita berharap dibantu oleh support sistemnya. Biasanya keluarga yang mendampingi juga kita berikan edukasi, ya, biasanya di sini di terapi, karena edukasinya ini yang membantu dia untuk mau mendisiplinkan pasien yang datang. Ya, mudah-mudahan nanti dia akan lebih baik lagi. Amin. Ya, pesan saya sih untuk pasien-pasien kita ya Dok ya, tolong jaga pola makan ya Dok ya, olahraganya ditingkatin lagi, kayak angkat beban gitu, terus juga tidurnya juga jangan begadang melulu, karena masih banyak Dok pasien kita tuh yang begadang melulu Dok gitu. Terus juga emosinya, apa tadi yang dokter bilang mentalnya ya, ya itu juga harus dikontrol juga tuh, gitu emosinya. Memang nggak mudah sih mengatur mindset namanya ya, mindset itu nggak mudah ya. Ya tapi di terapi ya, kita bisa bantu semaksimal mungkin, ya terutama support sistemnya yang membantu dia nanti mencoba untuk disiplin dengan hidupnya. Ya mudah-mudahan kalau support sistemnya artinya keluarganya, orang terdekatnya perhatian ya, dia pun akan lebih serius lagi nanti menjalankan program. Dan biasanya itu selalu sukses biasanya. Banyak sih Dok yang udah sukses juga di sini. Nggak yang cuma 1-2 orang aja, banyak alhamdulillah. Ya karena kita kan di sini holistik ya, artinya kita bantu dari semua sisi yang bisa kita coba, kita bisa terapkan. Ya mudah-mudahan seperti itu akan membuat ya berguna buat dia ya, karena memang diabetes itu bukan penyakit yang seperti virus atau bakteri ya, dia harus komprehensif dari segala sisi ya, harus kita perhatikan.